Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kita bertemu kali ini pada video yang nantinya kami kelompok 3A akan membahas mengenai sejarah perbukuan masa setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1998. Yang dimana tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, kearsipan, dan perpustakaan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rati Lucia MA. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga kelompok saya terlebih dahulu gitu. Ini pertama, perkenalkan, nama saya Via Amelia dengan NIM 2288220029 yang nantinya akan membantu jalannya presentasi pada kali ini. Kemudian yang selanjutnya ada Abdul Malik Ridwan dengan NIM 2288220060. Yang ketiga ada Ica Monika dengan NIM 2288220003. Yang terakhir ada Diana Purnamasari dengan NIM 2288220069. Tentunya kami dari kelas A. Nah, mungkin sebelum kita lanjut pada pembahasan yang nantinya akan dibawakan oleh rekan-rekan saya, izinkan saya untuk membacakan atau memaparkan pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dunia perbukuan ini memainkan peran yang penting dalam membangun identitas bangsa, mendukung literasi, dan juga menyebarkan pengetahuan. Nah, pada masa awal kemerdekaan, perbukuan Indonesia ini menghadapi berbagai macam tantangan, seperti minimnya sumber daya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan juga terbatasnya infrastruktur penerbitan dan distribusi buku. Meskipun begitu, buku ini dianggap sebagai salah satu alat yang strategis untuk memperkuat nasionalisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Periode pada 1945 hingga 1965 yang dikenal sebagai periode Orde Lama gitu. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mempromosikan budaya membaca dan menulis melalui pendirian lembaga pendidikan dan perpustakaan. Namun, gejolak politik dan kondisi ekonomi yang tidak stabil ini seringkali menghambat perkembangan dunia perbukuan. Produksi buku pada masa ini sebagian besar dipengaruhi oleh ideologi negara dan dominasi pemerintah dalam menentukan konten bacaan yang dianggap sesuai dengan semangat revolusi. Kemudian pada masa Orde Baru yaitu 1966 sampai 1998, perbukuan Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan. Bagaimana seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seperti perdagangan buku, pelajaran secara massal, kontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap buku. Kemudian di sisi lain juga tetap ada gitu kontrol yang ketat terhadap isi buku yang diterbitkan, yang dimana itu mencerminkan upaya pemerintah dalam membatasi kebebasan berekspresi dan memastikan stabilitas politik. Tantangan utama tentunya yang masih sering dihadapi untuk industri perbukuan ini. Di antaranya itu ketergantungan pada impor bahan baku, tingginya biaya produksi, serta rendahnya tingkat konsumsi buku di kalangan masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi dan munculnya penerbit swasta memberikan kontribusi terhadap usaha perkembangan bahan bacaan yang tersedia. Namun, ketimbangan akses terhadap buku daerah antar perkotaan dan juga pedesaan tetap menjadi isu utama yang menghambat pemerataan literasi. Dalam konteks ini, perkembangan perbukuan Indonesia ini antara tahun 1945 sampai 1998 masih menjadi cerminan dari tantangan dan peluang yang dihadapi bangsa dalam membangun budaya literasi yang berkelanjutan. Ya baik, mungkin itu sedikit pendahuluan dari saya. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilakukan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perbukuan di Indonesia pada periode 1945 sampai 1968. Perkembangan perbukuan di Indonesia ini termasuk perkembangan yang cukup signifikan karena memang dalam sejarah perbukuan Indonesia masih sangat sedikit sekali perkembangannya mengenai catatan maupun mengenai tulisan yang ada di
negara tersebut. Nah, karena itu saya akan mengulas beberapa periode perkembangan perbukuan di Indonesia sewaktu setelah kemerdekaan, yaitu di periode awal pasca kemerdekaan, di tahun 1945 sampai 1950. Setelah kemerdekaan, penerbitan buku menjadi salah satu cara untuk menyebarkan semangat nasionalisme dan pendidikan. Namun, tantangan besar dihadapi karena keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi percetakan. Di sini ada beberapa poin yaitu di fokus penerbitannya, yaitu mengenai buku-buku tentang sejarah, perjuangan, ideologi kebangsaan, dan pendidikan dasar. Terjemahan karya asing yang relevan dengan pembangunan nasional. Dan juga ada beberapa lembaga penting yaitu pembentukan Balai Pustaka yang sebelumnya yang sebelumnya berdiri pada masa kolonial di tahun 1917, namun tetap aktif mendukung literasi pasca kemerdekaan. Lalu juga ada peran pemerintah dalam mencetak buku. Dan selanjutnya itu kita masuk ke masa demokrasi terpimpin dan Orde Lama. Di sini pada masa ini pertumbuhan mengenai perkembangan buku itu sudah sangat signifikan ya karena memang sudah ada pembentukan balai pustaka dan pembentukan ini membuat progres mengenai percetakan buku itu lebih gampang. Jadi banyak penulis besar yang muncul di tahun-tahun ini. Nah, di periode ini buku digunakan sebagai alat politik dan pendidikan untuk menyebarkan ideologi tertentu. Ada beberapa ciri-ciri utama, yaitu fokus pada buku-buku yang mendukung visi pemerintah Presiden Soekarno seperti tema antikolonialisme, nasionalisme, dan sosialisme. Banyak karya sastra yang lahir dari sastrawan terkenal, seperti Pramudia Anantatur dan Khairil Anwar, yang menyuarakan semangat kemerdekaan. Penerbitan jurnal ilmiah dan majalah ilmiah mulai berkembang juga untuk memperkuat basis intelektual bangsa. Next. Nah, selanjutnya di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, perkembangan perbukuan semakin terstruktur, meskipun didominasi oleh kontrol ketat pemerintahan terhadap isi dan distribusi buku. Untuk kebijakan pemerintahnya sendiri, dalam peluncuran proyek buku pelajaran nasional, termasuk program Inpres, buku atau instruksi presiden yang menyediakan buku-buku murah untuk sekolah. Lalu ada pengembangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980 untuk mendukung literasi nasional. Dan perkembangan industri perbukuan juga ada beberapa yaitu penerbitan buku-buku pendidikan menjadi prioritas, terutama untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia. Lalu buku-buku populer mulai berkembang seperti novel dan juga buku motivasi. Dan di sini juga ada beberapa pengaruh sensor ya. Jadi tidak semua buku-buku yang terbit di masa Orde Baru ini bisa terbit karena memang ada pengaruh sensornya, yaitu buku-buku ini dianggap kalau memang buku-buku ini dianggap mengancam stabilitas politik seperti karya-karya yang membahas G30 SPKI. Hal ini dapat sanksi dari pemerintah Orde Baru. Lalu, ada perkembangan buku pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi membawa perubahan signifikan dalam kebebasan berekspresi yang berdampak pada perkembangan industri perbukuan. Jadi, masa reformasi ini adalah sebuah angin segar bagi para penulis yang memang di mana sangat-sangat dimudahkan untuk menerbitkan suatu karya mereka. Dan di sini ada ciri-ciri utamanya, yaitu kebebasan menerbitkan buku tanpa sensor ketat. Banyak buku yang bertema kontroversial atau tabu yang sebelumnya dilarang mulai diterbitkan. Karya-karya sastra baru dan buku dengan genre populer seperti fiksi, remaja, biografi, dan buku-buku motivasi mengalami lonjakan penerbitan. Digitalisasi dan teknologi, di sini juga ada perkembangannya ya, yaitu perkembangan atau penerbitan buku digital e-book. Jadi bukan hanya saja buku cetak, ada juga buku e-book. Mulai berkembang, didukung oleh kemajuan teknologi informasi.
Platform online seperti Google Books, Gramedia Digital, dan penerbitan mandiri self-publishing memberikan ruang baru bagi penulis independen. Lalu ada peran festival dan komunitas buku. Munculnya festival seperti Ubud Writers dan Readers Festival Indonesia International Book Fair atau IBF meningkatkan apresiasi dan juga meningkatkan semangat membaca masyarakat Indonesia. Yang kita tahu dengan ada event-event ini, masyarakat bisa semakin terbuka mengenai apa pentingnya buku, apa pentingnya membaca, dan juga apa pentingnya perbukuan di Indonesia. Begitu saja dari saya. Saya akan melanjutkan materi mengenai tantangan utama yang dihadapi industri perbukuan pada masa itu. Yang pertama, pada masa Orde Lama pada tahun 1950-an adalah periode kemunculan penerbit swasta nasional. Sebagian besar berada di Pulau Jawa dan di Sumatera. Pada awalnya mereka bermotif politis dan idealis. Mereka bergerak untuk mengambil alih dominasi para penerbit Belanda yang telah penyerahan kedaulatan di tahun 1950 masih diizinkan beroperasi di Indonesia. Pemerintah Orde Lama waktu itu mendirikan Yayasan Lektur. Yayasan tersebut memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama untuk mengatur bantuan pemerintah kepada penerbit dan mengendalikan harga buku. Dengan adanya yayasan ini, pertumbuhan dan perkembangan penerbitan nasional dapat meningkatkan dengan pesat. Perkembangan industri penerbitan buku telah mendorong penerbitan Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI pada tanggal 17 Mei 1950 yang pada waktu itu hanya berangkota 13 penerbit. Pada tahun 1955, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih dan menasionalisasikan semua perusahaan berada di Belanda di Indonesia. Kemudian pemerintah berusaha untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha penerbitan buku nasional dengan jalan memberi subsidi dan bahan baku kertas bagi para penerbit anggota nasional, sehingga penerbit diwajibkan untuk menjual buku-bukunya dengan harga murah. Menurut IKAPI, penerbit yang menjadi anggota IKAPI yang berjumlah awalnya 13 lalu naik menjadi 600 lebih. Lagi-lagi sebagian besar penerbit terkonsentrasi di Jawa. Lalu pada era Orde Baru pada tahun 1965 terjadi perubahan situasi politik di tanah air. Salah satu akibat dari peralihan Orde Lama ke Orde Baru adalah keluarnya kebijakan baru mengenai pemerintahan dalam bidang politik, ekonomi, dan moneter. Sejak akhir tahun 1965, subsidi penerbit dihapus. Akibatnya karena hanya ada 25% yang bertahan, situasi perbukuan mengalami kemunduran. Hal yang lebih menonjol dalam masalah perbukuan selama Orde Baru adalah penerbitan buku yang hanya melalui sensor dan persetujuan Kejaksaan Agung. Tercatat pada karya-karya Pramudia Ananta, Tatang Setani, dan beberapa pengarang lainnya tidak dapat dipasarkan karena mereka dinyatakan terlibat dalam G30S PKI. Sementara buku-buku Siapa Menabur Angin dan Menuai Badai, kemudian Era Baru, Pemimpin Baru tidak bisa dipasarkan karena dianggap menyesatkan, terutama mengenai cerita-cerita seputar pengantar kekuasaan pada tahun 1966. Sebenarnya pemerintah pada saat itu sudah menyadari pentingnya mengatur masalah perbukuan nasional. Pemerintah melihat kompleksnya masalah industri buku, apalagi hal itu menyinggung beberapa hal dan lintas sektor seperti pendidikan, perindustrian, perdagangan, dan keuangan. Oleh karena itu, melalui Kepres nomor 5, selanjutnya kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi perkembangan dunia perbukuan di Indonesia. Pada masa ini, dunia perbukuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam industri perbukuan sebagai masa-masa sulit. Namun pada masa ini, para penerbit Indonesia berhimpun membentuk asosiasi penerbit. Ada campur tangan pemerintah terhadap kebijakan perbukuan juga turut menekan para penerbit untuk mengembangkan usahanya. Yang pertama, ada berdirinya Ikatan Penerbit Indonesia, yaitu tonggak penting dalam industri penerbitan di Indonesia adalah berdirinya Ikatan Penerbit Indonesia yang biasa disebut IKAPI pada tanggal 17 Mei 1950 yang dipelopori oleh Sultan Takdir Alis Jabana, M. Joseph Ahmad, dan Nyonya A. Nato Saturjo.
dan IKAPI dibentuk berlandaskan Pancasila. Pasca berdirinya IKAPI, pengurus dan juga anggota IKAPI bertekad memajukan pendidikan dan mencerdaskan bangsa melalui perbukuan. Karena itu, para pengurus pusat IKAPI terus bergerilya menambah jumlah keanggotaan di daerahnya. Salah satu yang menjadi tonggak sejarah adalah penyelenggaraan pameran buku IKAPI pertama di Medan. Dan pada tahun 1952 di Medan sudah berdiri organisasi penerbit lokal yang berhimpun penerbit sekaligus pedagang buku. Namun nama organisasi itu adalah Gabungan Penerbit Medan Gapin yang beranggotakan 40 dan 24 diantaranya adalah pedagang buku. Gapin yang kemudian menjadi cikal bakal IKAPI cabang Sumut yang juga merupakan cabang IKAPI pertama di Indonesia sejak awal IKAPI didirikan 1950. Dan IKAPI cabang Sumut terbentuk pada bulan Oktober 1953 yang beranggotakan 16 orang. Kurang dari setahun, IKAPI cabang Sumut berhasil menyelenggarakan pameran buku pertama di Indonesia pada bulan April 1954. Acara ini dihadiri oleh Menteri PP dan kala itu yaitu Mohyamin. Lalu yang kedua, kebijakan perbukuan era Soekarno. Sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan pemerintahan Soekarno mengaruhi juga industri perbukuan, khususnya IKAPI yang telah berdiri pada masa itu. Nama IKAPI diubah menjadi IKAPI OPS penerbitan. OPS adalah singkatan dari organisasi perusahaan sejenis, suatu bentuk organisasi yang diharuskan pada masa itu. Namun, itu berlaku sejak 23 November 1964 berdasarkan SK Menteri Penerangan nomor 44/S.K.M/64 setelah Badan Hukum sebagai perkumpulan disahkan oleh SK Menteri Kehakiman nomor J.A5/15/5M tanggal 10 April 1964. Dengan demikian, kemandirian dan otoritas tertentu yang dimiliki oleh organisasi sebelumnya menjadi beralih ke tangan negara. Dan Departemen Penerangan bertindak sebagai induk IKAPI yang ditetapkan tanggal 23 November 1964. Dan setelahnya, IKAPI kesulitan menemukan kementerian yang bersedia menjadi pengasuh organisasi ini, dan OPS mengharuskan setiap organisasi berusaha bernaung di bawah satu kementerian yang relevan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para presenter yang telah memaparkan materinya dengan baik gitu kan. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Nah, jadi perkembangan perbukuan Indonesia dari tahun 1945 sampai 1998 tentunya mencerminkan perjuangan bangsa dalam membangun literasi di tengah polemik atau dinamika politik dan sosial. Meskipun menghadapi berbagai macam hambatan, perkembangan yang terus terjadi dan juga dukungan pemerintah secara bertahap ini membawa industri perbukuan ini ke arah yang lebih baik dan inklusif. Upaya tersebut tentunya turut mendukung pembangunan intelektual yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.